Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Fitri dalam pembelajaran matematika. Hari ini adalah pertemuan ke-12 kita. Kita akan membahas tentang luas persegi. Nah, anak-anak simak terus ya videonya dari awal sampai akhir. Udin dan Edo akan bermain catur. Benny tiba-tiba menghampiri mereka. Benny ingin mengetahui berapa banyak petak pada papan catur yang berwarna hitam dan putih, seperti pada gambar di samping. Dapatkah kalian membantu Benny untuk menghitung seluruh petak pada papan catur? Nah, kira-kira bisa enggak anak-anak membantu? Yuk kita pelajari materi luas persegi untuk membantu Benny menghitung seluruh petak pada papan catur ini. Misalkan di sini Bu Fitri mempunyai persegi. Persegi adalah bidang datar atau bangun datar yang memiliki panjang sisi yang sama. Jadi sisi yang atas, bawah, kanan dan kiri ukurannya sama. Misalkan di sini kan kita tidak tahu ya berapa panjang sisi-sisi persegi ini. Misalkan saja Bu Fitri memiliki kotak persegi dengan ukuran 1 cm. Jadi untuk semua sisinya persegi itu memiliki ukuran 1 cm. Nah, berapa banyak kotak persegi satuan yang bisa memenuhi dari sisi ini? Nah, kita coba ya anak-anak. Nah, ternyata untuk sisi yang atas ini mampu diisi oleh 5 persegi satuan. Dan di sini kita hitung yang sisi sebelah kanan ini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang sisi bagian kiri 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk yang bawah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi persegi ini memiliki ukuran 5 petak satuan. Untuk yang sini juga 5 petak satuan. Ya, coba anak-anak perhatikan kotak-kotak persegi dalam persegi besar ini ya. Kalau kita lihat dari ilustrasi tadi, satu bangun datar persegi yang besar ini dengan sisinya 5 satuan, maka dapat diisi penuh dengan 25 kotak persegi satuan. Nah, jadi kesimpulannya ada 25 petak persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi. Coba anak-anak bisa menghubungkan enggak? Bagaimana hubungan dari sisi dengan jumlah petak satuan? Nah, yuk kita pelajari. Anak, perhatikan kotak persegi yang besar ini. Nah, persegi ini adalah bangun yang sama dengan slide yang sebelumnya. Coba kita lihat panjang sisinya. Panjang sisi dari persegi ini adalah 5 petak satuan. Dan kita lambangkan dengan huruf S. Coba kita hitung berapa banyak petak persegi satuan pada tiap baris. Nah, baris pertama ada 5 petak satuan. Baris yang kedua ada 5 petak persegi satuan. Hingga pada baris kelima pun terdapat 5 petak persegi satuan. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 25 petak persegi satuan. Kita dapat menyimpulkan jumlah seluruh petak itu sama dengan luas persegi. Yuk kita pelajari kembali konsep perkalian. Resep dari dokter 3 kali 1. Nah, maka obat tersebut diminum selama 3 kali dengan dosis sekali minum adalah
1 obat. Nah, jadi 3 kali 1 yaitu 1 tambah 1 tambah 1. Nah, demikian halnya dengan penjumlahan yang sudah kita lakukan tadi. Tiap baris kan ada 5 petak persegi, 5 petak persegi. Kalau kita urutkan menjadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Berdasarkan konsep perkalian, maka hasilnya sama dengan 5 kali 5. Karena angka 5-nya ada 5 kali, makanya 5 kali 5. Yuk kita hubungkan dengan luas persegi. 5 petak satuan tadi mewakili sisi. Maka luas persegi sama dengan 5 kali 5. Maka bisa kita ganti sisi kali sisi. Nah, kita sudah menemukan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Yuk kita hitung kembali persegi besar pada gambar di samping. Luas sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 petak persegi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham bagaimana cara menemukan rumus luas persegi? Yuk kita pakai rumus luas persegi dalam menyelesaikan soal-soal berikut. Nah, kita langsung saja pada soal nomor 1. Di sini ada persegi dengan sisi-sisinya yaitu 4 kotak persegi satuan. Nah, di sini 4, di sini juga 4, ini juga 4 dan 4. Kita akan menghitung luas dari persegi ini. Soal yang nomor 2, di sini ada persegi dengan ukuran 9 cm dan 9 cm. Soal yang nomor 3, di sini ada persegi dengan ukuran sisinya 6 kotak persegi satuan, 6 kotak persegi satuan. Yuk kita kerjakan dari nomor 1 ya. Coba anak-anak ingat kembali, luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, jadi berdasarkan soal nomor 1, di sini ada 4 kotak satuan, maka sisinya adalah 4. Kalau kita masukkan, sisi kali sisi sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 petak persegi satuan. Coba anak-anak perhatikan untuk contoh yang kedua. Di sini kita tidak menggunakan petak persegi satuan, tetapi langsung menggunakan ukuran aslinya yaitu 9 cm dan 9 cm. Maka luas persegi untuk yang contoh nomor 2 adalah sisi kali sisi 9 kali 9 sama dengan 81 cm kuadrat atau pangkat 2. Kita lanjutkan pada contoh yang nomor 3. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Di sini ada panjang sisinya yaitu 6 kotak persegi satuan. Sisinya di sini juga 6 kotak persegi satuan. Maka bisa kita tuliskan 6 kali 6 sama dengan 36 petak persegi satuan. Nah, dari contoh ini kira-kira anak-anak sudah memahami belum ya? Yuk kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, coba anak-anak perhatikan, ini ada gambar papan catur pada permulaan materi tadi. Nah, kira-kira anak-anak ingat enggak papan catur yang tadi kita pelajari? Jumlah kotak-kotak yang ada pada papan catur dapat dibuat dalam bentuk perpangkatan atau pangkat 2. Di sini coba kita hitung ya anak-anak, ada berapa kotak persegi satuan pada gambar papan catur ini. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk kita hitung sisi yang samping ini. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Jadi ini adalah gambar persegi dengan ukuran 8 kali 8. Nah, kita lihat anak-anak, di sini ada perkalian 8 kali 8. Nah, bisa kita nyatakan dengan 8 pangkat 2. Kenapa kok ini pangkat 2? Coba lihat anak-anak, di sini 8-nya ada 2 kali. 8 kali 8 ada 2 kali ya. Makanya di sini pangkatnya adalah pangkat 2. 8 kali 8 atau bisa kita tulis 8 pangkat 2 hasilnya adalah 64. Jadi anak-anak dimudahkan dalam menghitung berapa jumlah kotak-kotak yang ada pada papan catur ini tanpa menghitung satu-satu ada berapa sih jumlah kotak-kotaknya. Jadi kita bisa menggunakan rumus luas persegi dalam menyelesaikan soal ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi perpangkatan, coba kita mengulangi lagi bagaimana cara perkalian susun. Nah, dengan puluhan dikalikan puluhan. Kita coba ya anak-anak. Misalkan ada contoh soal, hitunglah 17 kali 17. Nah, di sini Bu Fitri akan mengingatkan kembali bagaimana cara menghitung perkalian 17 kali 17 dengan cara susun. Yuk simak cara perkaliannya. 17 kali 17. Nah, coba anak-anak perhatikan, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang paling belakang ini, yaitu 7 kali 7. Kita coba hafalkan kembali. 7 kali 7 itu hasilnya berapa ya? Ternyata 7 kali 7 adalah 49. Anak-anak cukup menuliskan angka satuannya saja, yaitu 9. Ditaruh di sini. Ya, hasilnya 7 kali 7 adalah 49, namun anak-anak cukup menuliskan angka 9 saja di sini. Sedangkan angka 4 kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya, yaitu angka 1 ini kita kalikan 7. 1 kali 7 hasilnya adalah 7. Nah, ingat enggak anak-anak, kita menyimpan angka berapa tadi? Nah, tadi kita menyimpan angka 4. Harus kita tambahkan dengan angka 7 ini. 4 tambah 7 adalah 11. Kita tulis di depan angka 9, yaitu 11. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian yang bawah ini. Tapi anak-anak perhatikan, mengisinya mulai dari lurusnya angka 1 ini ya. Nah, coba kita mulai. Nah, di sini 7 kita kalikan 1. Hasilnya adalah 7. Nah, kita tuliskan di bawah angka 1 ini, ya. Selanjutnya, 1 kita kalikan 1, hasilnya adalah 1. Kita tuliskan di bawah sini. Setelah itu, kalau 2 baris ini sudah terisi, maka harus kita jumlahkan. 9 ini turun. 1 tambah 7 adalah 8. 1 tambah 1 adalah 2. Maka hasil dari 17 kali 17 adalah 289. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah bisa memahami? Kalau sudah paham, kita lanjutkan pada materi perpangkatan. Perpangkatan bisa kita katakan sebagai bilangan pangkat 2. Perkalian antara dua bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2. Hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut sebagai bilangan kuadrat. Jadi untuk soal yang 17 kali 17 tadi hasilnya kan 289. Nah, 17
pangkat 2, nah itu adalah bilangan pangkat 2. Sedangkan hasilnya 289 itu dikatakan sebagai bilangan kuadrat. Coba anak-anak, masih ingat nggak rumusnya luas persegi tadi? Luas persegi rumusnya adalah S kali S. Maka bisa kita tuliskan juga dengan S pangkat 2. Ya, bisa dipahami? Nah, di sini ada contoh-contoh dari bilangan pangkat 2. Coba anak-anak perhatikan. 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1, hasilnya adalah 1. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2, hasilnya adalah 4. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, hasilnya adalah 9. 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4, hasilnya adalah 16. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5, hasilnya adalah 25. Selanjutnya, silakan anak-anak lengkapi titik-titik yang masih kosong di buku kalian masing-masing. Ya. Untuk bilangan berpangkat yang lebih dari 10, contohnya 11, 12, 13, dan seterusnya, silakan anak-anak menggunakan contoh seperti yang sudah kita pelajari tadi. Cara menghitung angka 17 kali 17. Kita menggunakan cara perkalian bersusun. Demikian materi yang dapat Bu Fitri sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jika anak-anak memiliki kesulitan dalam memahami materi, silakan ditanyakan pada kolom komentar di Google Classroom atau bisa kalian WA pribadi di nomor Bu Fitri. Sekian yang dapat Bu Fitri sampaikan, kurang lebihnya Bu Fitri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.